우리 데이트하러 갑니다. 이륙했어요. 날부터 얘기는 많이 들었어요. 할아버지가 이때 인도로 출장 가시거든. 없을 때 튀어야 돼. Kali ini Nina akan membahas drama Korea yang berjudul Wedding Impossible, episode 4. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Keluarga Ajung membaca berita mengenai keruwetan keluarganya Dohan. Diketahui jika kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa ibu Dohan masih terasa janggal hingga kini dan terasa ditutup-tutupi. Misteri masih belum terpecahkan. Di tempat lain, tekad Jihan sudah bulat. Ia akan merayu Ajung lalu membuangnya. Tapi Ajung mengatakan jika jantungnya tak pernah berdebar untuk Jihan. Namun meski begitu, Jihan boleh mencobanya. Tapi Ajung tak yakin akan jatuh cinta pada orang yang tak tahu malu dan tercela seperti Jihan. Sedangkan di dalam ruangan, secara mengejutkan kakek malah merestui hubungan Dohan dan Ajung. Kegaduhan pun menjadi bertambah kala kakek mengumumkan Dohan akan tetap diajarkan cara mengelola perusahaan. Niat kakek terhadap Dohan tidak berubah. Si cucu pertama langsung murka pada kakeknya dan akhirnya membahas jika ibu mereka meninggal karena Dohan. Seketika kakek pun menampar cucunya itu. Rapat akhirnya dibubarkan. Anak kedua yang tak terima kakaknya disakiti membalas aksi kakek dengan menampar Jihan hingga wajah Jihan terluka. Kini cucu pertama dan kedua menyusun strategi dengan ayah mereka. Namun keduanya malah berakhir saling serang argumen. Sungguh tak kompak. Kepala Jihan serasa akan meledak karena ia merasa diremehkan oleh perkataan Ajung semalam. Ajung melepas stresnya dengan berlatih tinju dengan kakak ipar. Habislah babak belur kakak iparnya itu. Ajung masih memikirkan kenapa kakek Dohan begitu mudahnya memberikan restu pernikahan pada mereka. Galeri Dohan tiba-tiba bermasalah dan diketahui sepertinya ada yang sengaja memotong kabel penerangan di sana. Kira-kira siapakah orang iseng itu? Jihan tiba saja datang tanpa diundang di hadapan Ajung. Jihan begitu tampak keren dengan setelan lengkap dan mobil merah menyalanya. Dan akhirnya keduanya pun pergi bersama. Jihan melakukan ini semua untuk merayu Ajung. Dan akhirnya mereka pun pergi kencan. Ajung diajak ke festival film di Busan. Bahkan diberikan baju ganti yang mewah dan duduk di kursi VIP pesawat. Jihan juga sudah menyewa kelas VIP itu hanya untuk mereka berdua. Sedang di tempat lain, Chaewon bertemu pria aneh. Pria itu terus merayu Chaewon. Hingga akhirnya Chaewon pun meninggalkan pria aneh itu. Chaewon tak sengaja melihat sebuah pesta pernikahan. Hal itu mengingatkan kalau dirinya menikah dulu. Jihan merajuk karena Chaewon menikah dengan lelaki lain, bukannya dengan Dohan. Ajung sangat menikmati waktunya di festival. Begitu senang bisa menonton film yang belum ditayangkan. Jihan lalu mempertemukan Ajung dengan sutradara favoritnya Ajung. Ajung pun merasa begitu kegirangan. Setelahnya mereka makan dessert dan Jihan pun sedikit flexing. Ia menyewa seluruh resto itu. Tak sengaja malah bertemu dengan Sinari, aktris yang selalu merendahkan Ajung. Kali ini ia pun tak luput merendahkan Ajung dengan kata-katanya yang sok manis itu. Begitu menyebalkan. Nari merasa jengkel karena kamar hotel yang biasa ia pesan ternyata sudah diambil oleh tamu VIP. Siapakah orang yang berani merebut kamarnya itu? Dan ternyata itu adalah perbuatan Jihan. Namun Nari mengenali wajah Jihan, hingga Nari pun mengancam akan membeberkan semuanya. Tapi Jihan tak takut. Ia pun akan membeberkan kelakuan Nari yang sudah dengan sengaja berulang kali menyuruh Ajung naik kuda hingga cedera, bahkan akhirnya dipecat. Dan kejadian yang sebenarnya adalah seperti ini. Jihan sengaja membuat Sinari kesal dengan mengambil baju yang hendak dibelinya. Menyewa seluruh ruangan VIP di pesawat, membuat Sinari mau tak mau duduk di kelas ekonomi, bahkan menyewa seluruh toko dessert yang hendak Nari datangi. Dan sekarang mencuri kamarnya Nari. Ajung pun begitu puas. Jihan ternyata memang sudah memeriksa latar belakang Ajung. Jihan sudah berhasil membalaskan dendam Ajung pada Nari. Dan itu bertujuan untuk merayu Ajung. Akhirnya mereka pun merayakan dengan memesan miras. Hingga Ajung pun mabuk. Namun entah kenapa Jihan menolak untuk minum miras bersama. Ajung merasa terharu kalau Jihan mengatakan jika akting Nari begitu buruk. Ajung jauh lebih baik darinya. Jihan tahu karena ia sudah menonton semua film yang Ajung bintangi.
dan Ajung pun teler sampai tak sadarkan diri. Pagi hari tiba, Dohan baru menyadari jika adiknya tak pulang ke rumah semalam. Sedangkan di Busan, begitu terbangun, Ajung mendekati Jihan yang sedang tertidur. Ia melihat dengan seksama wajah Jihan, namun aksinya kepergok Jihan, jadilah salah tingkah. Yang ditakutkan pun akhirnya tiba. Hujan turun, membuat Jihan hanya terdiam saja di pesawat. Jihan tanpa ketakutan kala mendengar suara petir. Itu semua berhubungan dengan kecelakaan maut ibunya. Tahu ada yang tak beres, Ajung pun mencoba menenangkan Jihan. Sekembalinya ke kantor, tampak wajah Jihan yang tak semangat. Tapi ia mengelaknya. Akhirnya sekretaris memberikan ide. Karena membuat orang menyukai kita itu tak mudah. Daripada bersusah payah sendiri, bagaimana jika Jihan menyuruh orang lain saja? Ajung secara resmi mengenalkan Dohan sebagai calon suami pada keluarganya. Dan semuanya berjalan lancar. Dohan dan Ajung sudah mengisi formulir pernikahan. Dohan juga telah menyiapkan tiket mereka ke Amerika. Keduanya akan kabur ketika kakek ada tugas ke luar negeri. Ketika menghadap Chaewon, Jihan mengambil list pria-pria yang seharusnya menjadi teman kencan Chaewon. Jihan sedang makan malam bersama dengan Chaewon. Ia terlihat masih tak bersemangat. Namun tak lama teman mereka datang. Diketahui jika Jihan mengirim teman kencan Chaewon untuk bertemu dengan Ajung dan mengatakan jika si pria kencan itu memiliki perangai yang buruk. Jihan merasa tak nyaman dan terlihat khawatir. Segera ia pun pergi meninggalkan Chaewon. Dohan menunggu kedatangan Ajung, tapi ponselnya tak aktif. Lagi-lagi di studio Dohan, penerangan di sana kembali mati. Dohan pun mulai merasa curiga. Ia meminta CCTV pada seorang petugas dan tiba-tiba ada seorang pria yang tampaknya adalah mantan kekasih Dohan. Sedangkan di tempat lain, Ajung menunggu kedatangan Jihan, namun yang datang malah pria lain. Pria itu memang kurang ajar, baru saja bertemu ia sudah mengajak melamar. Ajung tercengang dan mengguyur pria itu. Pria itu malah mengancam Ajung, jika tak mau maka ia akan menyebarkan gosip jika Jihan membayar seorang aktris untuk menemaninya. Mau tak mau, Ajung duduk kembali dan hendak melakukan apa yang diperintahkan, yaitu menghabiskan minumannya. Namun tiba-tiba Jihan datang dan meminum miras di tangan Ajung, bahkan yang ada di botol sekaligus. Jihan segera membawa Ajung pergi. Ajung merasa marah besar. Namun Ajung bukan kesal karena acara kencan buta itu, tapi karena Jihan yang diam saja, tak membantah perkataan dari si pria kurang ajar tadi. Ajung merasa kasihan kenapa Jihan selalu terluka di hadapannya. Jihan juga merasa marah karena pria itu telah menghina Ajung, tapi Ajung bukanlah tipe yang memperdulikan ucapan orang asing. Dan di tengah marah-marahnya itu, tiba-tiba Jihan mengatakan jika tampaknya ia menyukai Ajung. Dan terjatuh di tubuh Ajung, tak sadarkan diri setelah pengakuan mengejutkan itu. Dan episode 4 pun berakhir dengan pelukan yang tak terduga.